Baik, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sosiologi Virtual akan mengajak mahasiswa untuk mengerjakan tugas pertama. Nah, tugas pertama ini adalah pengalaman sosiologi virtual yang pernah Anda lakukan. Sejauh mana Anda keterlibatan dalam sosiologi virtual ini? Nah, apa yang harus dikerjakan adalah Anda harus menceritakan pengalaman Anda sebagai individu, sebagai seseorang yang aktif dalam sosiologi virtual di dunia virtual ya maksudnya ya. Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Jadi kita bicara tentang eh, bagaimana pengalaman sosiologi virtual ya. Jadi pengalaman sosiologi virtual di Indonesia itu memiliki ciri khas dan peran yang signifikan dalam masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan dengan populasi yang besar dan beragam. Kita memiliki tingkat penetrasi internet yang semakin tinggi ya, dari jaringan 4G, 5G sudah mulai sudah mulai merambah ya. Sebagai hasilnya penggunaan teknologi digital dan media sosial di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana masyarakat menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan Instagram, menggunakan WhatsApp, sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia ya. Media sosial ini menjadi tempat bagi orang-orang untuk berinteraksi ya, untuk berbagi informasi dan terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu sosial politik ya. Masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk mengemukakan pendapat, menyuarakan kepedulian mereka, dan berpartisipasi dalam gerakan sosial. Hal ini memberikan para sosiolog dan peneliti sosial akses yang lebih luas untuk mempelajari dinamika sosial, perubahan sosial, dan isu-isu masyarakat Indonesia. Jadi, media sosial tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi ya, kalau di Indonesia ya, tapi juga untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan politik, dan gitu ya. Dulu banyak orang menggunakan media sosial seperti Facebook untuk membantu orang-orang yang kena masalah 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 sosial ya. Dulu ada koin untuk berita gitu ya. Bagaimana mereka mengumpulkan donatur, mengumpulkan apa sumbangan untuk mengeluarkan berita dalam jeratan kasus ya. Itu juga dulu pernah ada. Dan pernah ada juga masyarakat dengan menggunakan apa ya, ching.org gitu ya. Itu bagaimana gerakan sosial itu masyarakat digunakan untuk ini ya, untuk menghalau apa ya, eksploitasi terhadap apa sirkus lumba-lumba itu ya. Jadi lumba-lumba itu kan banyak, lumba-lumba digunakan untuk kalangan apa bisnis ya, untuk sirkus itu ya. Bulan ini di Surabaya, bulan ini di Jakarta itu. Nah, kalangan-kalangan pencinta binatang itu sempat kasihan terhadap nasib lumba-lumba itu. Nah, akhirnya mereka eh, mencoba menggunakan change.org ya untuk melakukan gerakan agar sirkus lumba-lumba ini diberhentikan. Dan ternyata gerakan mereka juga berhasil, sirkus lumba-lumba ini diberhentikan. Belum lagi sekarang ini banyak seperti WhatsApp itu digunakan di kalangan perkantoran ya, untuk koordinasi, bahkan juga untuk birokrasi ya. Jadi birokrasi digital ini kebanyakan orang-orang menggunakan WhatsApp ya. Nah, jadi koordinasi terus, koordinasi 24 jam. Mereka apa ya, membuat ketika ada job itu mereka membuat grup WhatsApp itu ya, untuk koordinasi, untuk mengatur ritme pekerjaan gitu. Dan hampir semua orang punya grup WA ya, bahkan di tingkat RT RW itu ada ya. Belum lagi nanti di alumni, alumni SD, SMP, SMA, alumni perguruan tinggi juga ada grup WA-nya. Jadi mereka artinya alumni alumni pondok pesantren misalnya juga ada grup WA-nya ya. Jadi mereka bisa bertemu, tetap apa, tetap berinteraksi ya, kita berbagi ya, berbagi banyak hal. Belum lagi untuk Indonesia ini sangat spesifik ya, bagaimana menggunakan apa media sosial untuk gerakan politik ya. Revolusi revolusi apa ya?
pertama kali di Indonesia itu, di dunia itu adalah di Indonesia justru malah ya revolusi menggunakan apa? Menggunakan media sosial, bagaimana untuk menurunkan rezim Orde Baru itu juga menggunakan media sosial melalui Facebook, ya, mulai Facebook ya belum ada Facebook atau enggak ya Orde Baru. Tapi yang jelas itu melalui email ya, email. Jadi bagaimana aktivis-aktivis, enggak, belum ada Facebook ya. Bagaimana aktivis itu menggunakan email ya untuk berdiskusi ya, email untuk share data-data itu ya, untuk share data tentang korupsi di era Orde Baru, lalu mereka menggunakan email untuk aktif bagaimana mengelabui rezim penguasa itu ya, militer misalnya. Dan dulu ada yang namanya ada media, ada ruang publik pertama, ruang publik digital pertama itu justru malah diciptakan oleh orang Amerika untuk mewadahi aktivis-aktivis di Indonesia itu. Apa kabar ya? Apa kabar ini adalah media ruang publik digital pertama ya, digunakan oleh aktivis Indonesia untuk apa ya? Untuk mengkoordinasi gerakan ya, untuk berdiskusi dan berdebat dan supaya gerakan-gerakan yang ada di Indonesia itu bisa dilihat secara internasional ya. Jadi sebenarnya media sosial di Indonesia itu sangat apa ya? Sangat sangat tepat. Jadi mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan ya, negara kepulauan yang kalau misalnya bertemu secara bersama dalam satu lokasi akan menyulitkan dari sisi biaya, waktu dan tempat ya. Tapi dengan media sosial inilah negara kepulauan ini masyarakat bisa menggunakan menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, Twitter untuk aktivis-aktivis politik dan ini sangat khas. Nah, sekarang uh, kembali pada tugas pertama ini, lalu apa yang Anda lakukan selama ini ya? Apakah Anda punya Facebook dan untuk apa? Apakah Anda punya YouTube lalu untuk apa? Apakah Anda punya Twitter lalu untuk apa? Kalaupun untuk Anda nggak punya, kenapa nggak punya misalnya? Alasannya apa? Anda punya Instagram untuk apa? Misalnya, apakah Anda juga pernah terlibat pada aksi-aksi politik seperti apa gerakan sosial, misalnya apa Change.org, pernah nggak Anda? Nah, ini Anda mencoba menulis mengalir ya, seperti kayak fenomenologi. Anggap saja ini fenomenologi online ya, atau virtual ya. Untuk biar saya bisa melihat sejauh mana pengalaman sosiologi virtual Anda. Jadi selain itu pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online juga telah berkembang di Indonesia ya, terutama selama pandemi ya. Selama COVID itu dan memang kok ya bertepatan ya ada namanya Zoom, ada namanya Google Meet gitu ya untuk memfasilitasi agar pembelajaran ini tidak putus begitu saja selama pandemi. Karena selama pandemi itu orang cenderung rebahan di rumah ya, orang cenderung di rumah, mahasiswa juga pulang kampung ya, tidak hampir di Surabaya ini kosong sepi ya. Tidak ada aktivitas pembelajaran face to face ya. Jadi mahasiswa pulang ke desa, lalu tetap ada pembelajaran melalui online ya, ada Zoom, ada Google Meet. Nah, Anda bisa mengemukakan pengalamannya ya selama pembelajaran digital itu, menggunakan media apa saja, lalu bagaimana ya, proses terjadi ini. Oke. Lalu Anda juga bisa bercerita bagaimana Anda selama pandemi itu, kira-kira Anda selain pembelajaran tadi itu menggunakan media sosial untuk apa misalnya? Apakah untuk main game atau main apa atau tetap menjalin hubungan sosial atau Anda mengakses misalnya info-info tentang ini ya tentang COVID ya melalui virtual, melalui online ya. Misalnya Anda misalnya ingin mendalami, ingin mempelajari, ingin supaya bebas dari COVID, terhindar dari COVID itu Anda benar-benar memanfaatkan misalnya pengetahuan, memanfaatkan materi-materi yang di-share oleh baik pemerintah, baik NGO, baik masyarakat secara luas ke dalam media online dan Anda mengaksesnya. Nah, tolong diceritakan seperti itu ya. Dan memang
Media sosial juga banyak digunakan untuk platform penelitian ya. Iya, dan iya saya ini termasuk sarjana sarjana sosiologi yang banyak banyak melakukan penelitian melalui virtual ya. Jadi versi saya juga tentang gerakan demokrasi ya secara online waktu itu. Jadi data-data saya kumpulkan secara online. Saya ada di di komputer ya, di internet ya waktu itu ya. Termasuk juga S2 dan termasuk juga S3 saya lebih ke arah apa ini ya. Ruang publik virtual ya. Blogosfera. Bagaimana demokrasi terjadi di blogosfera Indonesia. Nah, kan Anda bisa menceritakan kepada kami. Riset sosiologi juga telah melibatkan berbagai teknologi digital di Indonesia, ya, survei online, penelitian melalui online, ini lebih umum ya, memungkinkan peneliti untuk lebih gampang ya. Banyak skripsi-skripsi sekarang yang cenderung online ya, seperti judi online. Nah, sekarang kan lagi marak judi online ya. Itu juga luar biasa. Penelitian-penelitian tentang identitas di dunia virtual, itu juga lagi marak. Nah, artinya tugas satu ini lebih pada pengalaman Anda selama ini. Dan nanti tolong ditulis bebas, bisa tulis tangan boleh, boleh ditulis melalui ketikan juga boleh. Nah, nanti di email ya, tugasnya itu di email ke ke Jeki ya, at, at ac.id nanti di email ke sana. Ya, seperti pengalaman virtual di negara lain ya. Perlu diingat bahwa penggunaan media sosial dan teknologi di Indonesia ini juga dapat dibatasi oleh isu privasi, keamanan, dan disinformasi ya. Jadi ya banyak pembobolan tentang ini ya data ya. Dan ketahuilah bahwa hampir sekarang ini data-data masyarakat itu banyak sekarang sudah digital ya. Seperti KTP sudah digital, lalu KK juga digital, lalu ya KK, KTP, apa lagi ya? KK, KTP sudah digital, termasuk juga paspor ya. Dan ini banyak pencurian identitas ya. Banyak beberapa tahun terakhir ini ada isu hacker biorka ya. Jadi dia menguasai banyak data-data warga Indonesia ya, data-data privasi ya, data-data privasi itu. Ya, ada juga disinformasi ya, ada ya, banyak digunakan untuk menyebar hoax ya, berita-berita palsu. Dan mungkin Anda pernah misalnya menjumpai berita palsu misalnya. Mungkin beberapa bulan akhir ini ya, atau mungkin beberapa itu ada hoax yang dilakukan oleh media-media termuka Indonesia ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu ada calon wakil presiden, calon presiden itu ya misalnya calon presiden mendapatkan calon wakil presiden. Nah lalu banyak media-media tenar itu melakukan hoax informasi. Jadi seolah-olah dia mewawancarai kubu calon presiden atau jubir ya, mewawancarai jubir Sudirman Said waktu itu ya. Itu dan setelah dikonfirmasi ternyata Sudirman Said itu tidak pernah diwawancara oleh media ya. Diwawancara oleh media. Dan saya kebetulan waktu itu saya membaca beritanya itu juga nggak percaya bahwa seorang sekaliber Sudirman Said itu mengungkapkan hal-hal yang menurut saya tidak pantas sih sebagai seorang jubir gitu ya. Jadi hubungannya itu sangat menyelkit gitu ya terhadap waktu itu adalah dari partai tertentu oleh dengan kata-kata yang
yang tidak pantas. Dan saya yakin ini tidak mungkin dikemukakan oleh Sudirman Said, dan ternyata ya beberapa hari berikutnya ternyata Sudirman Said melaporkan tentang hoax ini, dan akhirnya ya diklarifikasi dan minta maaf ya. Jadi media sekaliber itu aja masih banyak melakukan hoax gitu ya. Nah, mungkin Anda pernah menjadi korban hoax misalnya. Apa misalnya korban pinjaman pinjol misalnya, atau korban apa, kemukakan aja ya, jadi bisa detail ya. Baik. Selain itu, kesenjangan digital dan aksesibilitas teknologi juga dapat menjadi hambatan bagi beberapa pemuda desa untuk pengalaman studi virtual. Ya, kesenjangan digital ini menjadi umum di Indonesia ya, karena walaupun tadi saya katakan bahwa akses di kota-kota besar memang bagus ya, jadi 4G, 5G dengan beberapa uh, Indosat, misalnya Telkom, misalnya luar biasa itu ya. Tetapi terdapat kesenjangan ya ketika di daerah tertentu ya, misalnya apalagi misalnya di Bawean misalnya itu hanya kartu tertentu yang bisa ya. Misalnya kemarin saya datang dari Makamulu juga sama, hanya kartu tertentu yang bisa di sana ya. Jadi sementara kita di Surabaya ini misalnya bisa menggunakan kartu dari mana saja ya, dengan akses yang cepat gitu ya. Tapi ketika kita sudah ke Bawean, loh ternyata nggak bisa dipakai kan gitu ya. Kalau di Bawean, Indosat saya nggak bisa dipakai. Nah, ketika saya ke Makamulu, ke Kalimantan Timur itu ya Indosat saya nggak bisa dipakai kan gitu. Karena di sana hanya ada Telkom ya. Sementara yang di Bawean itu kalau nggak salah itu Telkom XL ya yang saya malahnya. Belum lagi misalnya ke daerah lain ya, daerah Kupang terus ke TTU, ke TTS sana misalnya, ada kesenjangan jelas ya, kesenjangan uh, karena akses. Nah, misalnya Anda juga bercerita misalnya selama pandemi itu Anda kuliah, misalnya Anda mengalami kesenjangan misalnya dengan digital seperti apa kan gitu ya. Ada yang waktu itu sampai ada yang meninggal dunia ya, jadi mencari sinyal ke atas, kalau nggak salah di atas masjid sampai jatuh itu ya, sampai meninggal di daerah, kalau nggak salah di daerah Makassar ya. Jadi banyak yang terjadi, yang kesenjangan digital ini, misalnya anak-anak SD baru bisa mendapatkan sinyal ketika di hutan itu ya. Ya, ketika di pegunungan dan harus cari sinyal dulu. Nah, itu adalah menandakan adanya kesenjangan. Jadi itu adalah tugasnya ya. Jadi Anda mencoba untuk memberikan apa ya, eh, pengalaman Anda. Memang sosiologi virtual itu memang tugasnya seperti itu ya. Jadi uh, anggap aja ini adalah etnografi virtual lah. Tadi saya dari awal mungkin tadi ngomong bahwa fenomenologi virtual. Tapi mungkin ya bisa dikatakan fenomenologi virtual, bukan etnografi virtual ya. Karena ini adalah pengalaman pribadi Anda ya, bukan pengalaman masyarakat secara luas. Sehingga Anda tidak membicarakan pengalaman masyarakat secara luas, jadi bukan etnografi virtual, tapi Anda menceritakan pengalaman virtual Anda ya, secara pribadi, sehari-hari ya. Dari sebelum COVID sampai sekarang, atau dari awal, terserah, dari awal Anda mengenal internet itu ya, sampai sekarang, tanya hari-hari Anda digunakan untuk apa. Anda bisa membuat timeline, misalnya dari setelah bangun tidur itu Anda mengakses apa, sampai Anda tidur lagi. Nah, itu diceritakan. Demikian, saya kira tugas ini tidak memberatkan karena ini adalah tugas pribadi, mengeksplor apa yang telah dilakukan, dan nanti bisa jadi kita akan menjadikan data yang menarik tentang sosiologi virtual kita. Saya harap ini dikerjakan, boleh ditulis tangan, boleh diketik, lalu nanti dikirim ke Jeki ya, jeki@unisa.ac.id, dan dikumpulkan. Iya, pengumpulannya hari Senin depan ya, pukul 00, saya tunggu. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.